Halo, Galuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Dipancarkan dari studio lantai 2 di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan Universitas Gadjah Mada. Raisa Radio hadir untuk Anda. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Selamat siang menjelang sore Sobat Sehat semuanya. Baik Anda Sobat Sehat yang mendengarkan radio aplikasi digital kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Untuk Sobat Sehat juga yang pada kesempatan sore yang dingin ini mendengarkan melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Dan tak lupa juga selamat sore untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom meeting dari Raisa Radio. Semoga kabar Anda sehat dan juga bahagia ya. Kita mulai hari Senin, mestinya semangat ya hari ini. Dan kita berjumpa di tanggal 14 November 2022 di Bincang Sehat Raisa Radio. Sobat Sehat, hari ini saya Galuh menyapa Anda dimanapun Anda berada. Raisa Radio bisa Anda nikmati kapan saja, di mana saja. Dan hari ini kami ada untuk Anda sebuah topik yang menarik. Memastikan kebutuhan nutrisi tubuh kita merupakan salah satu cara untuk menyayangi dan juga menjaga tubuh kita. Nah, apalagi nih Sobat Sehat dalam masa kehamilan, yang mana kita juga harus menjaga nih janin yang ada pada tubuh kita. Nah, hari ini Sobat Sehat kita akan bicara topik yang menarik, yaitu bagaimana pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Nah, untuk Sobat Sehat yang mungkin sudah melihat poster dari Raisa Radio dan sudah bersiap ingin bertanya nih dari kemarin, boleh banget dipersilahkan. Selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda di Bincang-Bincang Sehat Raisa Radio. Jadi silahkan Sobat Sehat yang mau bertanya yang berada di WhatsApp atau di radio, silahkan di 0812 3239 7300, 0812-3239-7300 untuk Sobat Sehat yang menyimak acara di sore hari ini melalui audio, dan Sobat Sehat yang melalui Zoom silakan bisa langsung raise hand atau dituliskan di kolom chat, dan kita akan bincang-bincang sehat. Kita akan bincang sehat sore hari ini bersama dengan Dr. R. Deti Siti Nudiati, MPH PhD, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis konsultan feto maternal dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Tentu Dr. Deti tidak sendiri Sobat Sehat. Dr. Deti akan ditemani oleh Dr. Fauzan Ahmad Maliki, spesialis obstetri ginekologi dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKKMK UGM. Selamat menyimak Sobat Sehat semuanya. Waktu saya berikan kepada Dr. Fauzan. Semoga Dok. Terima kasih. Selamat sore sehat semua. Selamat sore Dokter Deti. Selamat sore Dr. Fauzan, selamat sore semuanya Mbak Galuh dan teman-teman yang mengikuti acara pada sore hari ini. Terima kasih Dokter Deti untuk nyelakai waktunya di antara kesibukan beliau. Beliau ini salah satu guru saya yang paling sibuk untuk di departemen kami.
saking banyaknya jabatannya beliau. Mungkin bisa saya bacakan CV singkat dari Dr. Devi. Dr. Devi Siti Nudiati, beliau lahir tahun 1966, beliau menyelesaikan pendidikan dokternya di Kedokteran Gajah Mada tahun 97, melanjutkan pendidikan S2-nya di Swedia, lalu melanjutkan PhD-nya pun juga di Swedia, lulus tahun 2001. Lalu beliau melanjutkan pendidikan spesialis obstetrik ginekologi dan lulus tahun 2006 dan selesai konsultan mulai tahun 2011. Saat ini beliau adalah direktur dari Cochrane Indonesia, Associate Professor di Universitas Gajah Mada, dan berbagai penghargaan beliau yang sangat banyak di tingkat nasional dan internasional, serta publikasi beliau yang sudah sampai 3 digit saat ini. Mungkin sekilas situ dari beliau, kalau dibacakan satu-satu pasti waktunya tidak cukup karena sangat panjang. Monggo Dokter Devi untuk waktunya kita mungkin sedikit diskusi tentang pentingnya nutrisi dalam kehamilan gitu, Dokter Devi. Iya, terima kasih Dokter Fauzan. Ya, jadi kelihatannya hanya ngurusi makan gitu ya, nutrisi gitu ya. Tapi ternyata ini sangat penting. Jadi studi-studinya sudah banyak yang menunjukkan betapa pentingnya nutrisi pada semua masa gitu ya. Artinya bukan hanya masa kehamilan ya, tetapi saat dia nanti lahir menjadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi dewasa, apalagi nanti biasanya ini adalah seorang perempuan dia kemudian hamil sampai dengan masa tuanya, itu sangat dipengaruhi oleh gizi ya atau nutrisi. Nah, dimanapun kita menemukan adanya malnutrisi ya pada seluruh siklus kehidupan manusia, itu kita harus berusaha memutus mata rantai. Nah, itu apa namanya pesan pertama lah ya. Nah, jadi secara keseluruhan, nah terutama pada masa kehamilan ya, karena masa kehamilan ini tentunya ada 2 nyawa ya, ibunya itu sendiri, jadi kebutuhan nutrisi untuk ibunya sendiri, dan yang kedua adalah kebutuhan nutrisi untuk janinnya. Nah, sebenarnya sudah banyak teori juga yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada saya, mungkin kalau pada Dokter Fauzan belum kerasa gitu ya, tapi pada saya di usia saya yang sudah setengah abad lebih gitu ya, itu bisa disebabkan oleh apa yang dikonsumsi oleh ibu saya saat saya masih dalam perut ibu saya. Artinya bukan menyalahkan ibu saya, loh ini saya sakit ini karena ibu dulu makannya nggak benar gitu, nggak juga ya. Tetapi sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada diri saya, terutama penyakit-penyakit yang mungkin timbul pada saat ini itu disebabkan oleh karena nutrisi yang terjadi pada ibu saya saat saya dalam perut ibu. Dan kalau kita bicara malnutrisi itu bukan hanya kekurangan ya, sekarang ini juga kelebihan itu juga jadi masalah ya. Ya memang Allah itu sudah ngatur ya, yang semua yang berlebihan kelebihannya, berlebihan kurangnya itu sama-sama tidak baik. Yang bagus itu ya yang sedang-sedang, yang cukup lah. Begitu Dokter Fauzan sebagai pembuka mungkin. Baik Dokter, jadi terima kasih untuk sambutannya awal tadi. Jadi saya sangat tertarik nih Dokter Dedi tentang masalah nutrisi selama ibu hamil itu. Jadi ada efeknya terhadap usia yang sudah lanjut nih Dokter. Tidak hanya selama kehamilan, tapi ada efek jangka panjang. Mungkin bisa dijelaskan lebih banyak Dokter yang nutrisi seperti apa yang mempengaruhi Dokter dan efeknya. Iya, terima kasih Dokter Fauzan. Ini mungkin sebagai contoh mungkin ya, kenapa tablet besi itu menjadi suplementasi yang wajib untuk ibu hamil ya. Selain untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil yang akan mempengaruhi proses persalinannya dan juga perkembangan bayinya, itu juga ternyata akan mempengaruhi kehidupan bayi saat dia dewasa nanti. Jadi kalau si ibu itu kurang tablet besi ya, kurang besi, kemudian kurang asam folat dan kurang mikronutrien atau makronutrien yang lain, nanti akan terjadi yang kita sebut sebagai fetal programming atau
pemrosesan atau pemrograman janin terhadap dirinya sendiri. Artinya gini, saat dia dalam perut ibu ya, dia kekurangan asupan ya, sehingga apa yang ada di dalam tubuhnya itu dia keep ya, jadi dia berusaha menjaga jangan terlalu banyak yang keluar ya. Dia jaga untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, itu di dalamnya sudah terjadi perubahan genetik ya, yang tanpa kita sadari, sehingga gen-gennya itu berubah menjadi gen yang sangat protektif terhadap nutrisi yang ada di lingkungannya. Nah, pada saat dia lahir, nah dia akan berbuat seperti itu terus ya. Dia akan menjaga seluruh asupan yang diberikan oleh ibunya waktu dia bayi ya. Pada dia usia mungkin balita gitu ya, dia akan terus mengkip. Kadang-kadang kita seneng banget kalau lihat ada bayi, ada anak kecil gemuk, ginuk-ginuk, pengennya nyubit gitu ya pipinya itu. Padahal itu salah satu bentuk malnutrisi kalau dia berlebihan. Nah, kita sebut sebagai obesitas itu ya, yang kegemukan seperti itu, atau bahkan juga mungkin nggak gemuk juga bisa terjadi seperti ini. Jadi nanti ada gangguan yang kita sebut sebagai gangguan metabolisme secara umum dalam tubuh, yang ini menjadi faktor penyebab timbulnya hipertensi, diabetes, atau penyakit-penyakit jantung di kemudian hari gitu. Ini yang sebagai contoh yang paling mudah dimengerti gitu. Kenapa masa pada saat kehamilan itu menjadi sangat penting karena menentukan kualitas generasi berikutnya. Oke, baik dokter, jadi terima kasih pencerahannya. Jadi ketika ibu hamil, dia nutrisinya kurang masuk, maka bayi yang lahir dia akan cenderung menyimpan zat-zat yang dia makan semua, akhirnya malah terjadi berlebihan yang tersimpan di dalam tubuh anak tersebut ya dokter, mungkin ya. Ya, betul Dr. Fauzan. Ya. Baik, kalau begitu mungkin boleh dokter berbagi nutrisi yang tepat untuk ibu hamil sebenarnya seperti apa dokter yang harus dimakan yang tidak kurang tapi mungkin tidak berlebih, itu seperti apa dokter? Iya, jadi sebenarnya banyak ya. Jadi kita kalau bicara 1 jam ini agak kurang ini cukup ya. Tapi paling nggak bisa menggugah teman-teman ya, para pendengar Raisa Radio ya. Bagaimana sih nutrisi yang baik selama kehamilan. Nah, mungkin saya mulai dari makronutrien. Jadi misalnya kita bicara mengenai asupan karbohidrat ya, atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, seringkali kita bicara ini harus banyak karbohidratnya atau banyak proteinnya gitu, atau jangan banyak gula gitu ya, karena nanti bayinya akan besar, jangan makan es krim dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak begitu ya. Yang paling bagus adalah kita sebut sebagai balance energi protein, atau kalau kita lihat di buku KIA itu ada yang namanya gizi seimbang. Nah, gizi seimbang itu yang seperti apa? Nah, yang paling penting adalah kita menghitung kecukupan protein ya. Nah, memang kita agak kesulitan biasanya, bahwa banyak ibu-ibu yang tidak mengerti gitu, kalori yang saya butuhkan per hari itu berapa ya. Kalau ibu hamil ya, itu memang kita harapkan 1 kali kan ke puskesmas. Nah, di puskesmas itu ada ahli gizi ya, ahli gizi. Nah, itu harusnya ada tersebut berapa kalori yang saya butuhkan dan berapa yang harus saya peroleh dari protein ya. Nah, protein ini harusnya tidak boleh lebih dari 25% kebutuhan kalori atau energi yang dibutuhkan oleh ibu itu per harinya. Nah, karena apa? Karena kalau kelebihan saya malah berbahaya. Ya, sama dengan tablet besi ya. Tablet besi juga begitu. Kalau kurang protein, kalau kurang tablet besi, itu bisa menyebabkan bayi berat lahir rendah ya, di bawah 2,5 kilo. Kalau kelebihan juga sama. Kalau kelebihan protein, kalau kelebihan
zat besi itu sama-sama menyebabkan bayi berat badan lahir rendah juga. Nah, jadi itu nggak bagus kalau kekurangan, jadi zat pembawa makanannya kurang. Kalau kelebihan, darah itu jadi kental, jadi nggak masuk juga ke bayi itu alirannya, ya. Itu. Yang kedua tentang mikronutrien, ya. Mikronutrien itu kayak misalnya tadi zat besi, kemudian asam folat, ya itu yang paling penting-penting. Kemudian vitamin D, ini vitamin D dengan tapi sebenarnya ini sudah lama kita lihat bahwa vitamin D itu sangat bermanfaat gitu ya. Bukan hanya untuk mencegah infeksi, tapi untuk pertumbuhan janin juga, termasuk untuk mencegah berat badan lahir rendah tadi. Ya. Walaupun kita negara tropis, dari penelitian yang ada itu hampir 99% orang Indonesia itu defisiensi vitamin D. Ya, karena apa? Karena kita nggak mau kepanasan, takut hitam. Padahal hitam atau enggak kan nggak karena matahari juga ya, tergantung bagaimana kita mengatur ya paparan kita terhadap matahari. Gitu mungkin Dokter Fauzan. Terima kasih Dokter Devi. Ya, saya sendiri nggak hafal ya, misalnya satu buah kacang panjang itu kira-kira berapa sih proteinnya, berapa seratnya, yaitu mungkin ahli gizi yang hafal. Tetapi kalau kita cermati, buku Kaya itu sudah sangat lengkap sebenarnya, bagaimana kita mengatur konsumsi makanan ibu hamil. Ya, jadi mungkin kalau di sini yang mendengarkan ada teman-teman SPOG, itu biasanya tuh malah yang ibu-ibu hamil yang tidak pernah ke puskesmas untuk menerima ANC terpadu itu biasanya pasien-pasien SPOG. Padahal SPOG itu sibuk semua, dia nggak sempat untuk memberikan edukasi tentang konsumsi. Ya. Jadi at least paling tidak satu kali ibu hamil itu harus pernah ke puskesmas untuk melakukan ANC terpadu. Ya, jadi ada pemeriksaan darah yang lengkap, urin, kemudian pemeriksaan gigi, terus konsultasi gizi, konsultasi jiwa. Jadi memang kita harus siapkan ibu hamil untuk pergi ke sana minimal ya beberapa jam, bisa seharian tuh baru selesai, soalnya banyak sekali yang harus diperiksa. Ya begitu Dokter Fauzan. Baik Dokter, dan terima kasih. Ini malah yang menarik poinnya adalah satu buku KIA itu sebenarnya sudah ditulis dengan sangat baik ya Dok. Dan betul. Isinya pun sebenarnya kalau dibaca ada panduan yang lengkap. Sayangnya untuk mungkin terutama teman-teman SPO gitu, buku KIA hanya diisi halaman USG-nya saja tapi tidak dibaca halaman lainnya. Dan mungkin ibu-ibu hamil itu kan begitu ketemu SPOG sudah sangat percaya, pokoknya dokternya bilang apa ya diikutin. Makanya mungkin kalau teman-teman yang terutama yang dokter-dokter kandungan ketika dapat ibu hamil yang sangat fanatik, sangat percaya dengan dokter, tadi dokter jadi titip pesan supaya ke puskesmas minimal 1 kali supaya edukasi gizinya lebih lengkap. Lalu yang kedua yang menarik, ternyata bukan hanya kekurangan gizi, kalau kelebihan protein justru malah bayinya ada risiko kecil. Karena saya pernah dengar beberapa kali itu edukasi bahwa makan lauk sebanyak mungkin supaya bayinya besar, itu malahan yang beredar di masyarakat itu malahan. Terima kasih untuk pencerahan untuk kami Dokter. Lalu ini ada pertanyaan Dokter, sudah ada yang mulai bertanya Dok. Dari chat group ini dari Ibu Ratna Ningsih, selamat sore Dokter Devi, bagus sekali tema hari ini. Kadang pas hamil ada juga orang yang tidak terlalu doyan makan Dok. Bagaimana bila dibantu dengan tambahan suplemen saat anak-anaknya sudah lahir Dok? Terima kasih Dokter, sehat selalu Dok. Ya, terima kasih. Ya memang pada terutama 16 minggu pertama, artinya 4 bulan pertama, jadi nggak doyan makan sama sekali gitu ya. Nah ini yang memang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena di 12 minggu pertama itu janin mulai tumbuh gitu ya, tumbuh. Jadi dari pertemuan sperma sama sel telur itu kan jadi tumbuh jadi 2 sel, 4 sel dan seterusnya itu, dan baru berakhir
di pembentukan organ itu di minggu ke-12, di mana ibu hamil itu biasanya masih mual muntah gitu ya. Walaupun demikian nggak semuanya ya, nggak semuanya, tergantung respon tubuh terhadap hormon kehamilan itu sendiri. Kalau saya sih lebih mudah artinya selalu kalau dari ibu hamil seperti itu saya bilang kuncinya makan. Mau muntah biarin muntah. Makan, pengen muntah muntahin. Tapi habis itu makan lagi, terus begitu, karena kalau mau muntah tidak ada yang dimuntahkan itu akan lebih sengsara lagi gitu kan. Jadi lambungnya lebih luka istilahnya ya, bisa sampai darah yang keluar, bukan hanya yang pahit-pahitnya aja gitu, tapi sampai darah yang keluar karena luka. Jadi lebih baik makan tapi kemudian muntah daripada tidak makan tetap muntah. Nah, jadi itu yang pertama gitu. Jadi harus tanamkan itu bahwa telan aja, nanti mau muntah muntahin gitu, tapi telan lagi. Karena walaupun sedikit pasti ada yang diserap, walaupun sedikit ya. Jadi saya sampaikan walaupun sedikit pasti ada yang diserap itu. Trik pertama itu. Yang kedua, ya banyak penelitian yang sudah menunjukkan bahwa jahe itu sangat manjur dalam mengurangi ketidakdoyanan makan itu, mengurangi mual muntah ya, meningkatkan appetizer, termasuk juga kurkuma ya. Itu juga akan meningkatkan makan. Tapi orang takut, disangkanya itu kan jamu, nggak boleh gitu loh. Nah, itu sudah banyak penelitiannya, bahkan di luar itu dijadikan kayak ekstrak ginger itu dijual, kan mahal. Di tempat kita tinggal keluar rumah sebentar udah ada STMJ Pohon ya. jahe. Iya. Jadi silahkan ya, boleh itu ya. Jadi itu dulu, itu yang paling mudah. Yang kedua ada juga teknik, ini kalau orang mual muntah nggak doyan makan, kita paksa minum obat dia tambah nggak mau gitu kan. Jadi ya jahe itu dulu. Yang kedua ada titik acupressure di sini ya, kira-kira 2 jari di bawah tangan ini, terus di sini ditekan-tekan gitu ya. Ya ajarin ibu untuk begini, ini juga akan mengurangi mual-mual. Selain, nah kalau sudah mulai berjalan baru kita bisa tambahkan. Nah, kenapa kan pertanyaannya bisa nggak dikejar setelah saat anak kita lahir? Nah, untuk ketinggalan yang kalau misalnya sudah lahir ketahuan bayinya malnutrisi, anaknya malnutrisi, ya kita harus segera melakukan treatment di situ. Tapi kan lebih baik sebelumnya. Yang ini nih nggak bisa tergantikan, ya. Artinya kalau misalnya pembentukan jantung gitu, katup jantung itu kan jadi 5-6 minggu udah ada pembentukan jantung janin ya, di 5-6 minggu sampai 7 minggu harus sudah kedengeran jantungnya karena sudah terbentuk jantungnya itu. Hilir itu sangat ketinggalan ya. Bahkan kita itu sekarang ayo kalau bisa mulainya dari sebelum hamil nih gitu. Karena apa? Karena begitu hamil ibu itu mual muntah. Kalau dia kekurangan, sementara dia dari awal sudah kekurangan nutrisi, kan nggak bagus buat bayinya. Jadi harusnya yang paling bagus itu mempersiapkan ibu hamil nutrisinya sebelum dia hamil. Sehingga di 6 minggu pertama dia pertumbuhan janin itu akan menggunakan cadangan tubuh ibunya ya. Ya, tapi itu tadi karena kita mengikuti siklus hidup manusia, dimanapun kita menemukan masalah itu segera kita hentikan, itu prinsipnya. Terima kasih dokter Deti. Ini sepertinya kalau dilanjutkan materinya bisa meluas lagi, nutrisi prenatal, dokter. Ada banyak lagi nanti dok. Iya, emang kita nggak bisa berhenti di satu titik. Jadi memang ketika ada masalah nutrisi kapanpun usahakan diperbaiki, dan mungkin kalau ibu-ibu yang ada rencana hamil sejak sebelum hamil nutrisi sudah diperbaiki dulu ya dokter, sehingga ketika awal hamil ada gejala mual, muntah, terutama di 14 minggu pertama masih ada sisa cadangannya yang bisa dimanfaatkan untuk ibu dan janin. Baik, mungkin saya lanjut pertanyaan kedua. Ini dari Ibu Rena Safitri. Selamat sore dokter. Saya ingin bertanya, ketika ada seorang ibu hamil, kekurangan nutrisi terutama kekurangan kalsium untuk janinnya, apakah benar janin tersebut akan menyerap kalsium yang dimiliki ibu hamil, misalnya dari gigi ibu, sehingga gigi ibu bisa lepas, bisa tidak kuat dan terlepas sendiri? Terima kasih dokter.
Jadi pada prinsipnya kalsium dalam tubuh ibu pun mengalami metabolisme. Jadi dia bisa yang disimpan di matrik bones itu, ya di matrik tulang itu juga bisa digunakan untuk kepentingan yang lain. Nah, memang si janin itu akan dapat vitamin D dari mana, dari kalsium dari mana, ya dari dengan tubuh ibunya. Karena prinsip ibu itu ya, kenapa namanya juga rahim. Rahim itu kan maha pemurah ya, maha penyayang. Jadi nggak usah diminta, dia kasihkan terus tuh. Jadi bayinya nggak usah minta bu, minta ini bu, kurang ini bu, enggak, dia udah ngalir terus tanpa diminta. Sehingga ibu yang akan memang sangat kalau udah defisiensi, tambah kurang lagi gitu ya. Nah, ini pada prinsipnya seperti itu, tapi nggak langsung kok menyebabkan giginya tanggal juga enggak gitu ya. Nanti setelah 9 bulan habis dong giginya ya. Nggak langsung seperti itu. Jadi kalau memang kadangkala tubuh itu juga metabolismenya ada kayak ada sinyal ya, kapan dia harus berhenti gitu, kapan dia harus jalan, sehingga bisa saja nanti bayinya yang akan kekurangan ya, bukan kok ibunya gitu ya, karena suplainya dari ibunya kurang gitu, sehingga pertumbuhan tulang pada bayinya juga tidak bagus. Terima kasih dokter. Ini saya mendengar hal yang lain lagi. Jadi nama rahim itu sebenarnya suatu nama yang sangat mulia ya dokter ya. Iya, Dari betul. Ar-Rahim yang maha memberikan, maha pemurah segala apapun yang ibu berikan kan untuk bayinya. Jadi sebenarnya kita berharap ibu hamil itu sudah mengusahakan sebaik mungkin karena akan memberikan yang terbaik untuk bayi. Ya, tapi tetap ada batasnya sehingga ketika nutrisi yang dimiliki ibu tidak cukup, akhirnya akan berdampak pada perkembangan bayi yang belum begitu baik ya dokter. Lalu mungkin pertanyaan satu lagi dokter sebelum waktu istirahat, nanti ada istirahat sebentar. Selamat sore dokter, ini dari WhatsApp dari pendengar kita dokter. Selamat sore dok, perkenalkan saya Niken Indraswari di Jogja. Menarik sekali dokter untuk pembahasannya. Saya jadi penasaran dok, apakah benar bila ada makanan-makanan tertentu yang berpengaruh pada jenis kelamin anak yang lahir dok? Soalnya saya pernah dengar dok, kalau banyak makan daging itu anaknya perempuan. Atau gimana dok, itu mitos ya dok ya? Terima kasih dokter, mohon maaf di luar topik, salam sehat Raisa. Ya, itu ya masalah jenis kelamin itu selalu jadi pertanyaan ya. Jadi banyak orang tanya pengen anak perempuan gimana, anak laki-laki gimana gitu. Pada prinsipnya tidak ada satupun cara yang lebih superior dibandingkan cara yang lain untuk menentukan jenis kelamin ya. Bahkan bayi tabung pun nggak akan bisa berhasil menentukan dia laki dan perempuan. Kalau makanan pada ibu hamil juga sama. Kenapa? Karena kromosom seks itu sudah akan terbentuk atau terjadi pada saat umur kehamilan 5-6 minggu gitu ya. Jadi setelah 7 minggu udah nggak akan berubah lagi gitu ya. Kita kalau ambil bagian kecil dari produk kehamilan tuh bisa diperiksa itu. Dia XY-nya keluar enggak gitu ya, kromosomnya. Kromosom Y-nya keluar enggak gitu. Kromosom Y, maaf ya. Nah, itu kalau misalnya keluar ya dia akan jadi laki-laki, kalau nggak ada ya dia perempuan. Jadi mau makan minum apa aja setelah hamil ya nggak bakal terjadi, apalagi di Indonesia ini jarang sekali orang yang begitu telat 4 minggu itu sudah telat 4 minggu. Terlambat 1 hari itu sudah tahu kalau dia hamil. Berarti udah telatnya 2 minggu, 3 minggu baru dia tahu dia hamil, dan itu sudah terlambat kan. Jadi nggak ada itu, cuma mitos aja. Jadi tidak ada mitos untuk, kalau itu udah kan kadang-kadang ada ukuran, kalau perutnya jatuh cowok, kalau perutnya lancip tuh cewek, itu juga banyak mitos-mitosnya ya dok ya. Itu juga karena orang biasa lihat dari itu loh, dari kebiasaan, oh kalau bundar kayak gini, oh ya itu hanya ya mitos juga. Baik dokter, terima kasih dokter. Ini dokter dari mungkin sudah jam 15.30, katanya mau ada istirahat sebentar dulu dokter, biar dokter Deti mau minum dulu dokter. Ya, ya.
Baik, terima kasih Oke. banyak Dr. Deti dan juga Dr. Fauzan. Menarik sekali, asik banget satu persatu mitos-mitos sudah terjawab ya Sobat Sehat, dan semakin menarik karena kita akan menemani Anda sampai dengan pukul 4 sore nanti. Mohon izin Dr. Deti dan juga Dr. Fauzan, kita jeda sejenak, akan ada lagu yang kita dengarkan bersama. Dan Sobat Sehat yang berada di radio, silakan kalau mau bertanya, masih kami buka di 0812 3239 7300. Kita bicara tentang pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Satu lagu akan menemani kita di edisi hari ini dari Ardhito dengan Daun Surgawi, tetap di Raisa Radio Indonesia. Kemarin masih menudungi rencana akan lupa diri, segala hayalan kian terjadi, asa untuk mencari keindahan bumi, daun surgawi, tindakan pun kan meliputi pikiran, waktu pun terhenti, segala harapan terwujud asri, nestapa tak ada lagi keindahan wangi, daun surgawi, terjaga sukmaku, hilang gundah ragu, tawa hiasi malam syadu, hijau aromamu tinggi corak ayu, tak ada malapetaka, terai laksana nirwana, dan kini hanya angan belaka untuk terbang menggapai asmara, segala harapan terwujud nyata, hanya terasa daga keindahan bunga, daun nirwana, terjaga sukmaku, hilang gundah ragu, tawa hiasi malam syadu, hijau aromamu tinggi corak ayu, tak ada malapetaka, terai laksana nirwana. Terjaga sukmaku, hilang gundah ragu, tawa hiasi malam syadu, hijau aromamu tinggi corak ayu, tak ada malapetaka, terai laksana nirwana, terjaga sukmaku, hilang gundah ragu, tawa hiasi malam syadu, hijau aromamu tinggi corak ayu, tak ada malapetaka, terai laksana nirwana. Raisa Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid?
Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisaradiouGM. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio. Dan terima kasih Anda masih stay tune di Raisa Radio, baik melalui aplikasi radio digital, di website kami di radioindonesiasehat.com, atau untuk Sobat Sehat yang berada di Zoom meeting kami, terima kasih banyak. Dan kita berada di program Bincang Sehat dengan topik pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Sobat Sehat, menarik ya, tadi sudah disinggung oleh Dr. Dedi dan juga Dr. Fauzan nih, ternyata memang mempersiapkan untuk kehamilan itu, kita harus siap dulu nih, nutrisinya harus penuh dulu sebelum kita memenuhi nutrisi untuk janin yang ada pada dalam diri kita. Dan kita akan simak kembali Sobat Sehat, waktu saya kembalikan ke Dr. Fauzan, silakan Dok. Terima kasih Pak Gando. Selamat sore Dr. Deti. Apakah sudah kembali bergabung dengan kita, Dokter? Ya, selamat sore, masih. Oke, terima kasih Dokter. Dokter, ini melanjutkan dari yang tadi, Dok, masih banyak ternyata pertanyaan kita, Dok. Ini untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Rinda, Dok. Selamat sore Dokter Deti. Bagaimana caranya mencukupi nutrisi dengan orang yang sudah terlanjur terlambat, Dok, untuk persiapannya sebelum kehamilannya? Mengingat ada yang tidak menginginkan kehamilan, namun ternyata hamil. Apakah ada hal yang bisa kita lakukan untuk mengkompensasi apa yang sudah terlewat sebelumnya? Terima kasih ya. Sebenarnya untuk mengejar ini ya masih ada waktunya, artinya masih ada kesempatan ya. Tidak tidak berarti tidak bisa ya, tetapi memang tadi yang sudah saya sampaikan, kekurangan nutrisi pada satu titik itu harus segera ditutup dengan kebaikan gitu ya. Kenapa? Karena kalau nanti ada keburukan lagi itu terakumulasi untuk setiap masing-masing periode kehidupan, itu akan terakumulasi di akhir. Nah, bagaimana caranya? Mungkin yang pertama adalah segera begitu mengetahui hamil ya harus memeriksakan diri sehingga tahu sekarang ini sudah minggu keberapa. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lakukan ya, terutama adalah pemeriksaan kadar besi atau HB ya, itu HB yang paling utama. Kemudian kalau ada rezeki, saya bilang kalau ada rezeki, kenapa? Karena banyak sekali pemeriksaan kadar nutrisi dalam tubuh ibu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya untuk memeriksa kadar asam folat, kemudian memeriksa kadar vitamin A, vitamin D dalam tubuh itu lumayan biayanya ya. Nah, tapi kita bisa mengantisipasi dengan melihat kondisi ibu hamil secara umum di negara kita. Ya, misalnya begini. Kita sudah tahu bahwa anemia oleh karena defisiensi besi itu tinggi di Indonesia. Kita juga tahu vitamin D juga tinggi di Indonesia. Kemudian
Vitamin C, vitamin A juga sama, kita termasuk tidak berat ya defisiensinya, tapi termasuk subklinik untuk vitamin A defisiensi. Jadi pada prinsipnya kalau tidak ada mual muntah, kita bisa segera memberikan suplementasi ya untuk apapun. Yang hanya perlu diperhatikan ya, bahwa hampir semua multivitamin itu kalau berlebihan tidak terlalu tanda petik bermasalah ya, bermasalah. Kalau HB kan murah bisa diperiksa, karena HB juga nggak boleh berlebihan. Tetapi hanya yang paling dikhawatirkan di awal kehamilan itu kalau vitamin A-nya berlebihan. Ya, vitamin A itu bisa menyebabkan congenital anomali, jadi kelainan pada pembentukan bayi sehingga ada cacat bawaan pada bayi itu di awal kehamilan. Ya, itu mungkin yang perlu kita, dan kemudian pada saat pemeriksaan itu ya segera berkonsultasi untuk nutrisi yang perlu dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, ada satu hal lagi tadi yang saya lupa, Dr. Fauzan ya, bahwa kenaikan berat badan ibu selama kehamilan itu juga ada patokannya. Jadi jangan menganggap bahwa kalau naik terus itu bagus gitu ya. Kenapa? Karena itu tergantung pada berat badan ibu sebelum hamil. Jadi harus kita lihat ya, berat badan ibu hamil, berat badan sebelum hamil itu berapa, sehingga nanti bisa dihitung indeks massa tubuhnya. Kalau dia masuk dalam kelompok yang malnutrisi dalam arti kata undernutrition atau chronic energy deficiency, itu kenaikannya kan bisa sampai mungkin 18-19 kilo. Tapi kalau dia obesitas, ya mungkin kenaikannya hanya 6 sampai dengan 8 atau 9 kilo. Tidak boleh berlebihan, karena ini akan juga mengganggu pertumbuhan janin. Nah, gimana kalau misalnya ibu itu tidak punya data berat badan sebelum hamil, gitu ya? Karena tidak semua rumah ya di Indonesia, tidak semua ibu itu ngeh dengan berat badan. Mungkin nggak kayak saya mau masuk kamar mandi nimbang dulu, Dokter Fauzan. Nanti keluar nimbang lagi, siapa tahu kurang gitu, kurang sekilo 2 kilo. Ya, dan nggak semua orang seperti itu, sehingga kita bisa mengambil pendekatan dengan mengukur berat badan di awal kehamilan. Nah, di awal kehamilan itu berapa minggu? Ya, tidak boleh lebih dari 12 minggu. Karena apa? Karena setelah 12 minggu, ibu itu udah mulai makan, biasanya sudah mulai ada kenaikan berat badan. Kalau di awal kehamilan biasanya pertumbuhan janin itu sebagian besar mengambil cadangan tubuh ibu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak ada kata terlambat ya. Jadi kita harus segera menutupi kekurangan yang ada saat itu. Ya, gitu Dr. Fauzan. Dr. Fauzan masih di mute ya. Terima kasih Dokter Devi. Jadi kalau nutrisinya memang sudah terlanjur tertinggal, masih ada ruang untuk mengejar sebenarnya. Kapanpun ketahuan boleh dikejar, sehingga tidak sampai jangka panjang nanti kekurangan. Mungkin saya lanjut ya Dokter, Mas, takutnya waktu kita habis. Ini dari selamat sore Dokter Devi dari WA Dok. Saya Aca Hikmah dari KMPK 2021. Saya ingin tahu apakah ada ciri-ciri khusus untuk ibu hamil yang kekurangan atau kelebihan nutrisi agar bisa diwaspadai, Dokter. Terima kasih. Nah, itu dia. Kalau yang kurang zat besi itu kelihatan ya, dia pucat gitu kan, lemah, letih, lesu, jadi nggak bergairah. Itu bisa kita langsung nebak gitu, oh ini kurang zat besi, kurang asam folat atau kurang B12, biasanya seperti itu. Atau mungkin kalau mungkin si ibu itu udah mulai pegel-pegel gitu kan, atau mulai ada apa lagi matanya nggak begitu jelas, kabur pandangan, ya itu kita bisa nebak-nebak gitu ya. Tapi sebagian besar itu memang harusnya diperiksa ya. Nah, salah satu cara yang paling bagus itu memang
memang kita melihat gizi atau makanan yang dikonsumsi ibu sehari-hari, sehingga kita bisa dengan melihat pola makanan itu salah satu cara untuk melihat apakah ibu ini kekurangan salah satu mikro maupun makro nutrien. Itu yang paling mudah. Tapi yang paling baik memang sebenarnya diperiksa gitu ya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih dokter. Jadi sebenarnya paling ideal tetap kita lakukan pemeriksaan, terutama untuk yang paling sering karena kekurangan, misalnya kekurangan besi, itu perlu idealnya dilakukan pemeriksaan rutin. Akan tetapi untuk yang lain, kita bisa membantu dengan cara melakukan evaluasi konsumsi makanan sebelumnya seperti apa gitu. Iya, betul. Lalu ini dokter, ada pertanyaan dari Ibu Tira, dokter. Assalamualaikum dokter Devi, untuk mendapatkan vitamin D yang cukup dalam membantu penyerapan kalsium, sebenarnya perlu nggak sih dok berjemur? Kira-kira pukul berapa dokter untuk berjemurnya dan berapa lama dok? Terima kasih dok. Ini mungkin yang masih mau kena matahari dok, kayak yang lain. Ya ini juga waktu masih musim COVID itu jadi perdebatan ya. Jadi jam berapa yang paling baik gitu ya untuk mendapatkan kecukupan vitamin D gitu ya. Ada yang bilang jam 7, tidak lebih dari jam 9. Ada yang bilang bisa sampai dengan jam 11 ya. Ya kalau saya sih monggo-monggo saja. Pada prinsipnya nanti kan waktunya juga sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya agak siang itu memang kita hanya membutuhkan waktu lebih sedikit ya, lebih pendek dibandingkan kalau pagi gitu ya. Nah, silakan aja sih kalau menurut saya mau menganut yang mana gitu ya. Saya sendiri tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa yang satu dengan yang lain itu lebih buruk atau lebih baik gitu ya. Tapi yang jelas harus terpapar. Nah, ini masalahnya kalau kita bicara kan sebagian besar orang Indonesia kalau kena matahari juga suka nutup-nutup. Kalau memang kita merencanakan untuk mendapatkan sinar matahari, ya mungkin sedikit dising-singkan lengannya gitu ya, atau tangan kakinya. Ya kalau untuk muslimah gitu yang pakai hijab kayak saya gitu ya, mungkin kita mencari tempat yang agak sedikit tertutup sehingga kita bisa membuka daerah tubuh yang memang kita harapkan dapat menyerap vitamin D. Ya. Baik dokter. Tapi ada nggak dokter risiko apanya, kan kalau terlalu banyak terkena matahari ada risiko kanker kulit dokter. Tapi aman ya dokter kalau pagi aja? Kalau saya sih ya, kalau itu kan katanya kalau yang siang gitu ya, kalau yang siang. Jadi ya kayak saya kira juga siapa sih yang mau siang-siang panas-panasan gitu. Ya itu perdebatan juga karena itu. Jadi karena ada gelombang-gelombangnya yang ultraviolet itu ya kan bisa mempengaruhi munculnya sel-sel kanker gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya dokter. Oke dokter, sementara ini pertanyaan yang masuk lagi. Iya, mungkin saya bisa bicara satu lagi mungkin yang penting tentang ini ya. Monggo dokter. Ya, jadi saat ini tablet besi itu merupakan suatu suplementasi wajib untuk ibu hamil yang sebenarnya sudah dicanangkan sejak tahun 50-an kalau nggak salah, kalau lihat ceritanya dari sejarah pemberian suplementasi. Tetapi biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah per tahunnya itu tidak sebanding dengan angka kejadian anemia yang masih cukup tinggi di Indonesia. Saat ini itu data yang terakhir itu menunjukkan bahwa 48, sekian ibu hamil itu menderita anemia. Jadi hampir separuhnya. Padahal suplementasi sudah jalan. Jadi mungkin kalau ada yang banyak yang mendengar di Raisa Radio ini, saya hanya memesan bahwa tablet besi itu sebenarnya cukup efektif ya, dikatakan minimal pada ibu hamil itu minimal 90 tablet itu bisa menjaga kadar HB seorang ibu ya. Nah, hanya saja kita kurang cermat untuk mempelajari siklus kehidupan ibu hamil itu sendiri. Maksud saya
tablet besi tanpa hamil, tanpa diberikan pada misalnya Pak Fauzan, saya beri tablet besi, itu bisa mual Pak Fauzan ya, karena dia akan meningkatkan uptake asam lambung sehingga bisa mual, begah ya orang Jawa bilang gitu ya. Nah, ibu hamil tanpa tablet besi di awal kehamilan itu juga sudah mual muntah, begah juga gitu ya, tambah tablet besi, bubar. Makin lagi dok. Iya, jadi akhirnya compliance-nya atau kepatuhan ibu untuk minum tablet besi nggak tercapai. Dia mendapatkan tablet besi tapi tidak diminum, ya, tetapi diminum oleh keluarga yang lain atau dibuang jadi ayamnya yang cukup cukup tablet besinya gitu ya. Nah itu sehingga kita harus mencermati itu. Kalau memang ibu itu masih mual muntah atau ditakutkan nanti ada mual muntah, jangan berikan cepat-cepat. Tunggu sampai lewat 16 minggu. Ya sementara kasih asam folat saja sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan janin. Nah, tablet besi diberikan setelah nanti dia mual muntahnya hilang. Karena kan mual muntahnya karena hormon. Hormonnya yang menyebabkan mual itu hilangnya di 16 minggu. Ya, berikan setelah itu. Nah, itu kalau kita berikan di 16 minggu, kita masih punya 24 minggu. Untuk mencapai 90 tablet, dapatlah 24 kali 7 udah 100 berapa tuh? 140 hari lebih kan ya, jadi artinya 90 tablet tercapai. Dan kalau kita lihat pertambahan cairan tubuh yang membutuhkan zat besi juga itu baru mencapai puncaknya di 32 minggu. Artinya cocok sebenarnya semuanya. Dan saya kira dengan cara kita lebih teliti, lebih cermat memberikan tablet besi itu juga akan hilang. Nah, kenapa ini penting? Karena penyebab kematian di Indonesia itu perdarahan yang salah satunya bisa dicegah dengan meningkatkan kadar Hb. Yang kedua kalsium. Ya. Nah kalsium itu juga jadi program pemerintah ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di buku panduan manapun nggak ada yang menyebutkan harus memberikan kalsium 500 mg. Tetapi kebutuhan kalsium pada ibu hamil memang meningkat. Nah kalau misalnya ibu hamil ini mempunyai kecenderungan atau mempunyai risiko menderita preeklamsi. Nah, ini preeklamsi itu tekanan darah yang meningkat saat kehamilan yang bisa menyebabkan ibu itu kejang dan bisa menyebabkan kematian pada ibu maupun pada janinnya, prematur dan segala macamnya lah, jelek banget pokoknya preeklamsi itu. Saat ini menjadi penyebab kematian kedua di Indonesia. Itu bisa kita cegah dengan memberikan kalsium ya. Kalau yang rutin kan kita berikan 500 mg. Tapi kalau dia sudah punya kecurigaan ke sana atau punya riwayat sebelumnya dengan preeklamsi, ya sudah langsung berikan 1,5 sampai dengan 2 gram. Jadi jangan takut nanti sakit ginjal ya, enggak lah. Kan nanti ibu hamil juga salah satu konseling nutrisinya adalah cukup cairan kan. Nah, cairan yang dibutuhkan kan bisa sampai berapa liter tuh? 2-3 liter, 2 liter kurang gitu kalau ibu hamil ya. Jadi insya Allah tidak akan sakit ginjal, sirkulasi akan tetap baik. Itu mungkin pesan saya 2 nutrisi yang jangan sampai lupa Pak Fauzan. Terima kasih dokter Deti. Ini mungkin pesan dokter Deti itu perlu disampaikan ke puskesmas dokter, karena sering sekali ibu hamil itu masih hamil awal-awal mual muntahnya belum selesai dan dikasih sanggup tablet besi dokter di puskesmas dokter. Akhirnya nanti rawat ke tempat dokter Deti dengan mual muntahnya makin banyak, tablet besinya nggak mau diminum gara-gara sudah terlanjur kapok dok waktu awal-awal. Ya, betul. Dokter, mungkin ini ada pertanyaan penutup dokter karena sudah waktunya sudah mepet sekali. Ini ada dari pendengar kita dokter Deti, saya Kuswahyudi tadi dokter Deti mengatakan ada tablet besi dok. Itu sebenarnya bisa didapatkan di mana ya dok ya? Apa harus dari dokter atau bisa beli sendiri di apotek dok? Terima kasih. Yang apa? Tablet besi dokter bisa dapatnya di mana sebenarnya? Oh, tablet besi itu kan gratis kalau di puskesmas. Tablet besi kalsium itu gratis di puskesmas. Kalau periksanya kan dokter SPOG ya jadi mahal, jadi harus beli gitu. Kecuali kalau pakai BPJS itu juga masuk tercover BPJS tablet tambah darah istilahnya ya. Nah, kalau di masyarakat TTD tablet tambah darah. Tapi isinya sebenarnya itu zat besi sekitar 60 mg elemental iron ya. Dan asam folat 400 mikrogram.
Baik, dokter. Terima kasih dokter. Jadi sebenarnya yang dikatakan dokter Dedi dari tadi tablet itu sebenarnya tablet tambah darah yang semua ibu hamil sudah dapat ketika hamil, asal periksa rutin ke puskesmas atau ketika periksa ke dokter kadang-kadang terkandung dalam vitamin apapun yang beliau bawakan ya dok ya, bersama dengan vitamin. Mungkin karena waktunya sudah tinggal 6 menit, dokter, apakah ada kata-kata penutup, pesan-pesan terhadap kami semua yang akan bertemu ibu hamil dan ibu hamil ini, dokter, sebelum kita tutup sesinya? Ya, jadi mungkin saya nambahkan aja, bukan pesan ya. Semua saya juga kadang mengingatkan diri saya sendiri. Sekarang itu ada kecenderungan untuk mengabaikan. Saya merasa sudah memberikan tablet besi, tapi saya tidak melihat berapa sih atau bagaimana cara ibu itu minum tablet besinya, ya tablet tambah darah tersebut. Jadi untuk meningkatkan absorpsi, kita bisa meminta ibu itu meminum vitamin C bersamaan dengan tablet besi atau tablet tambah darah tersebut, karena dia akan membantu absorpsi penyerapan ya. Yang kedua, dia juga bisa ditambah dengan makan makanan yang mengandung vitamin A. Vitamin A itu akan membantu metabolisme besi yang sehingga menjadi hemoglobin. Itu yang perlu kita ingat bersama-sama. Dan jangan diberikan atau jangan minum bersamaan dengan minum teh, kopi atau susu ya. Dan juga jangan diberikan dengan meminum vitamin zinc. Jadi sebenarnya saya agak curiga dengan multivitamin yang beredar gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berikan multivitamin di mana tablet besi ada, tapi zinc juga ada, itu dia akan bersaing dalam absorpsinya. Saya nggak ngerti itu gimana mereka bisa mengantisipasi itu semua, karena itu. Terus kenapa tadi saya bilang nyebutkan kopi? Kopi itu bukan barang haram buat ibu hamil ya. Kopi itu boleh diminum 1 sampai dengan 2 gelas per hari, tapi tidak berbarengan dengan minum tablet tambah darah tadi. Ya, jadi sebenarnya banyak tabu-tabu yang sekarang ini beredar. Sama dengan soda. Udah dong, nggak boleh minum soda. Kenapa minum soda nggak apa? Minum soda itu kan basa. Kalau mual muntah itu asam lambungnya meningkat. Oh, minum apa itu namanya? Minuman bersoda tuh yang enak. Soda gembira. Nah, kan senang malah ibu hamilnya ketawa-ketawa itu, perutnya juga enak gitu. Nggak apa-apa yang nggak boleh kan yang beralkohol. Nah itu kadang-kadang campur baur nggak jelas deh. Ya itu aja. Terima kasih Dokter Devi untuk waktunya sore ini. Terima kasih untuk sahabat sehat sekalian. Semoga ilmu yang beliau bawakan tadi dapat mudah dicerna, dapat bermanfaat untuk ibu hamil semuanya. Saya kembalikan waktu kepada Mbak Galuh. Monggo Mbak Galuh. Baik, matur sangat terima kasih banyak Dokter Deti dan juga Dokter Fauzan sudah memberikan ilmu kepada kita semua ya, Sobat Sehat, tentang nutrisi penting ibu hamil. Kita jadi tahu nih Sobat Sehat, nutrisi mana, apa saja yang harus ditingkatkan pada saat kehamilan. Berikut dengan cara konsumsinya ternyata perlu kita perhatikan juga. Terima kasih banyak Dokter Deti, Dokter Fauzan sudah berbagi. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat selalu. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk Sobat Sehat yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat terjawab. Nantikan edisi-edisi lain dari Bincang Sehat Raisa Radio. Dan untuk Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda yang di Zoom, yang di radio maupun di website. Kami ucapkan terima kasih dan nantikan terus edisi dari Raisa Radio di @raisaradio_ugm, di follow Instagramnya, kita jadi tahu nih topik-topik apa yang topik-topik menarik apa yang perlu kita bahas dan menarik untuk kita bahas di Raisa Radio. Sekali lagi saya Galuh pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak Dokter Deti, Dokter Fauzan, senang bisa berjumpa Dokter Deti. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Anda Sobat Sehat dan jangan lupa untuk tularkan ilmu di hari ini, edisi hari ini ke saudara atau sekitar Anda biar lebih bermanfaat. Terima kasih banyak Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gejolak untuk